subuh dan maghrib, tapi masjid raya harus lebih luas manfaatnya, khususnya kegiatan-kegiatan anak muda seperti ini. Dan apalagi Fordaku ini kerjasama remaja masjid raya dengan UIN. Saya berharap program-program UIN khususnya yang dipegang oleh mahasiswa itu bisa dipusatkan di sini. Itu sama-sama kita hidupkan masjid raya ini. Banyak anggaran sudah habis untuk pembangunan masjid raya ini, rehabnya itu. Jadi harus ada seimbang. Jadi kalau sebelum dibuat secantik ini untuk salat 5 waktu, setelah dibuat secantik masih hanya untuk salat 5 waktu, itu kan rugi. Jadi harus diseimbangkan, dibuat program-program. Kalau bukan waktu yang singkat, saya sudah mencoba mengusulkan program-program itu. Saya kira banyak sekali program-program di UIN yang tidak bisa mungkin ditangani oleh UIN, bisa dibantu oleh kawan-kawan Fordaku ini. Tapi paling utama, luar biasa sekali malam ini, hasil daripada Fordaku ini sudah terlaksana acara sedemikian rupa yang menghadirkan anak-anak muda, ya, sehingga anak-anak muda kita telah terjaga malam ini dari hal-hal yang negatif. Karena anak muda itu tidak bisa kita larang-larang dia. Kita juga pernah muda, susah kita kalau dilarang, berat kita. Tapi anak muda itu diarahkan dia. Saya khawatir kalau di Banda Aceh ini malamnya itu, khususnya malam minggu, tidak ada kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pemerintah, ya, oleh kawan-kawan mahasiswa seperti ini. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Tapi harus ada agenda-agenda acara-acara seperti ini yang membuat anak muda itu bisa hadir sehingga pikirannya nggak kosong. Anak muda itu nggak boleh kosong pikirannya. Kan ada ucapan itu, kalau tidak salah, al-faraq wal mal, ya, wasyabab mafsadah ayya mafsadah. Waktu kosong, nggak ada kegiatan apa-apa. Nggak bisa anak muda nggak ada kegiatan apa-apa. Ini pemerintah Banda Aceh, pemerintah provinsi harus buat agenda anak muda. Tidak apa-apa sedikit hiburan-hiburan, tapi hiburan Islami yang dikendalikan, diawasi, daripada kosong. Gara-gara kosonglah anak muda ini berbahaya. Al-faraq, waktu kosong, syabab, masa muda, wal mal, punya harta. 3 itu kalau berkumpul, mafsadah ayya mafsadah, kehancuran paling besar itu. Maka anak muda ini tidak boleh kosong waktu dia. Saya mengusulkan misalnya seperti di Uleli itu, di Uleli, tempat-tempat wisata itu harus dibuat acara malam-malam seperti. Tapi acara-acara yang positif. Seperti kita punya budaya-budaya Aceh, dia ditampilkan di situ, atau apalah yang disukai sama anak muda, tapi tetap dikemas dengan nuansa Islami dan diawasi laki-laki dan perempuan. Jadi ketika anak muda itu kita arahkan dengan kegiatan-kegiatan positif, pikirannya itu terisi. Tapi kalau anak muda itu tidak ada kegiatan, kosong, malam nggak ada kegiatan, apalagi malam minggu, bahaya itu. Dia pegang HP, WA, langsung dia chat kawannya, kemana kita malam ini? Dia pasti chat itu, kemana kita? Mulailah terjadi hal yang tidak kita inginkan. Mereka karena nggak kita buat kegiatan seperti ini, kemudian mereka buat acara sendiri, mereka bebas sendiri, baik itu sesama jenis. Kadang-kadang walaupun dia pergi laki-laki sama laki-laki, masalah juga. Apalagi model sekarang itu, di warung kopi udah model pakai kipas angin itu. Dulu teringat saya kipas angin itu dipakai di mobil BE, nanti nggak motor BE. Dipakai di depan tuh sopir biar nggak panas dia. Mobil BE Habib. Habib orang Aceh Habib, ya. Beliau tahu keadaan kita di Aceh. Beliau dulu di kandang Habib, ya. Di kandang sampai umur 10 tahun beliau di kandang di Luk Semawe. Rupanya orang kampung saya juga. Alhamdulillah. Ada keberkahan Luk Semawe punya Habib, ya. Jadi dulu kipas angin itu ditaruh di dashboard mobil BE itu untuk sopir biar nggak kepanasan dia, mobil sewa. Sekarang kita lihat kipas angin itu yang kecil-kecil itu dipakai sama anak-anak muda di warung kopi, ditaruh di meja itu.
berderet itu. Nah, ini meja, satu-satu orang bawa kipas angin. Sekarang pergi warung kopi, anak muda bawa kipas angin. Untuk apa kipas angin itu coba? Ternyata punya cek untuk dia itu kalau udah ke warung kopi duduknya itu 3 jam 4 jam sambil main HP, apalagi HP-nya kalau udah model landscape seperti ini, ini siap-siap nih 2 jam paling cepat nih. Di dalamnya ada game, ada berbagai macam, pokoknya macam-macam lah. Itu jangan kita salahkan anak muda. Kenapa mereka mengarah ke situ? Karena tidak ada kegiatan yang positif. Pemerintah harus evaluasi. Tidak bisa kita larang-larang anak muda. Kita arahkan. Seperti Islam. Sebelum Islam itu melarang zina, la taqrabu zina, sebelum turun ayat zina, lebih dahulu Islam itu mengarahkan anak muda untuk nikah, dibuka pintu nikah besar-besaran, dimudahkan walau bi khatamin min hadid, walaupun dengan cincin yang terbuat dari besi. Suruh anak muda nikah, buka pintu nikah besar-besaran. Kemudian baru ditutup pintu jadi seimbang dia. Nah, sekarang kita zina dilarang. Memang terlarang, itu nggak ada negosiasi itu. Tapi masalahnya untuk mencari jalur lain susah. Nah, sekarang nikah berapa mayang? Paling kurang 20. Udah coba, udah dibicarakan. Berat. Sedangkan pintu zina sekarang itu terbuka lebar. Paling kurang sekarang siapapun ada televisi di rumah, paling kurang dia nonton berita, paling sopan lah acaranya berita itu. Pasti nampak aurat perempuan. Apalagi kalau dia keluar rumah. Oh, di jalan. Macam-macam model. Apa namanya, laki-laki perempuan itu. Dan model itu yang model Hondanya di belakangnya agak tinggi dikit itu. Ah, itu kayak Darut itu apa? Jungkat. Ngeri sekarang. Sedangkan pintu nikah sekarang susah kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kita ini menjalankan syariat nggak seimbang. Makanya sebelum anak muda dilarang-larang ini, dilarang-larang itu, buka jalur lain dulu. Kegiatan-kegiatan positif dia, insya Allah selamat dia. Tapi kalau nggak ada kegiatan apapun, tiap-tiap kita pulang malam, kita putar Banda Aceh. Saya sering pulang kadang-kadang telat-telat ada acara jam 12 malam, jam 11 malam, kosong. Nggak ada kegiatan malam, apalagi malam minggu, kosong. Harus kita buat kegiatan dengan nuansa syariat. Saya teringat dulu bahkan di Masjid Raya, hampir tiap malam ada majelis zikir. Ini udah kurang sekarang. Dulu tiap malam ada majelis Ustaz Jamhuri, malam apa itu? Malam Selasa kalau nggak salah, malam Senin ada, malam Selasa ada, tiap malam dulu. Jadi kita sesekali kalau lewat putar di Masjid Raya, siap Isya. Enak kita dengar tenang, ada zikir, terdengar sekitaran sini. Sekarang udah kosong sekarang. Kalau nggak salah tinggal 1-2 lagi. Maka harapan besar kita dengan Fordaku ini, tolong kawan-kawan Fordaku, memang berat cobaan, ya, berat perjuangan ke depan. Bagaimana menghadirkan warna baru di Masjid Raya. Ajak anak muda. Kalau memang harus sedikit bawa hiburan, tidak apa-apa bawa, tapi tetap dalam bingkai syariat. Mungkin harus ada sedikit penampilan musikalisasi. Seperti ini luar biasa, ini ada hadrah ini. Ini hadrah ini luar biasa sekarang. Banyak orang suka ini. Saya yakin ada yang datang ke sini khusus untuk menikmati hadrah ini. Ini luar biasa, harus dipopulerkan, harus disemarakkan. Alhamdulillah sudah banyak hadrah-hadrah. Punya Ustaz Jamhuri, punya Ustaz Rafiki, Majelis Taufik Lam Dingin. Saya terkejut ini ketika saya dengar tadi, ternyata hadrah apa tadi namanya? Al-Ausat. Hadrah tengah ya. Jalur tengah ya. Ternyata punya pesantren Darul Ulum. Wah, ini pesantren-pesantren ini harus ikut ini. Harus punya hadrah pesantren itu. Paling tidak kalau full sekali kegiatan di pesantren itu seminggu sekali harus ada ini hadrahnya. Selawat kepada Nabi, baca kitab Biya Ulami Habib Umar, biar anak-anak santri-santri lunak hatinya. Ya. Nah, kemudian juga
Ini mukadimah sudah terlalu panjang ya. Di sini juga banyak hadir guru kita, di antaranya Tengku Alizar tadi. Ya, ini beliau ulama ini. Ya, beliau selain sebagai pejabat juga seorang ulama. Yajtami'u fihi al-ilmu wal imarah. Pada beliau ini berkumpul ilmu dan kepemimpinan. Beliau ini pejabat tapi juga ulama. Beliau punya kitab, kalau tidak salah buku karangan beliau Penandengku tanya jawab seputar agama ya. Hukum berisi hukum-hukum syariat, penting sekali. Ini baca ya. Bagus, pendalilan beliau kuat, referensinya kuat dan bahasanya renyah. Cuman kalau beliau bicara singkat, tapi kalau beliau tulis sesuatu itu dahsyat sekali. Jadi baru dapat hebat alimnya beliau itu melalui tulisan. Maka saya tadi gugup ketika melihat beliau hadir di sini. Tapi lebih gugup lagi duduk di samping Habib ya. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya sebagai pengantar saja, tidak lama. Saya yakin semua kita di sini ingin mendengar Habib dan jam pun sudah menunjukkan pukul 11 kurang 5 menit. Saya ambil yang saja, nanti maulid langsung kita dengar bersama dari Habib. Saya yang kedua saja, refleksi akhir tahun. Saya ingin menyampaikan saja bahwa kita di Aceh tidak ada pembicaraan tentang awal tahun Masehi. Kita di Aceh tidak ada perayaan tentang awal tahun Masehi, nggak ada. Alhamdulillah sudah berjalan bertahun-tahun. Saya terkejut suatu ketika beberapa tahun yang lalu, siap pengajian subuh di sini, tiba-tiba ada satu jamaah bapak-bapak salam dengan saya. Beliau mengatakan, "Ustaz, saya dari Jakarta, bawa keluarga ke sini dan nginap di sini di Banda Aceh selama 3 hari, khusus untuk terhindar daripada hiruk pikuk perayaan tahun baru." Karena kata beliau kalau di Jakarta luar biasa perayaan tahun baru Masehi. Saya bilang, tapi kenapa harus Aceh? Kan ada juga Padang, yang daerah Riau, daerah-daerah syariat ya. Kata beliau, cuman di Aceh yang ketika perayaan tahun baru Masehi itu tidak ada tanda-tanda sama sekali. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Jalan itu jalan-jalan full dijaga sama WIHA, Wilayatul Hisbah Habib. Ya. Sama WIHA, termasuk Tengku Alizar dulu waktu Kepala Dinas Islam kami satu tim dulu. Kita jaga bersama, betul-betul kita jaga. Jadi di Aceh itu alhamdulillah, jadi banyak orang-orang datang ke Aceh khusus untuk menghindari perayaan awal tahun baru Masehi. Datang mereka dari daerah lain ke sini khusus untuk itu. Maka ini satu hal yang luar biasa yang harus terus kita jaga. Sehingga oleh karena itu di Aceh tidak ada pembicaraan awal tahun baru. Karena tidak ada pembicaraan awal tahun baru, maka tidak ada pembicaraan akhir tahun. Kita nggak kenal awal tahun, akhir tahun Masehi. Yang kita kenal tahun Hijriah. Yang langsung diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atas usulan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Diputuskan tahun baru Islam atau tahun Hijriah dimulai dengan bulan Muharram. Sebenarnya kalau secara sistematika hukum itu ijma' itu. Karena ketika diputuskan oleh Umar bin Khattab setelah didiskusi dengan para sahabat yang hadir ketika itu, Ali bin Abi Thalib, Amr bin As dan lain-lain. Setelah didiskusikan ditanya pendapat. Ini kita mulai dari mana? Ada yang mengusulkan kita mulai dari Rabiul Awal. Yang lain mengatakan jangan Rabiul Awal, kita mulai dari bulan Ramadan. Yang lain mengatakan jangan Ramadan, kita mulai daripada hijrah Rasulullah. Akhirnya setelah susul pendapat, Umar bin Khattab memutuskan tahun baru Islam dimulai bulan Muharram. Dan ketika itu tidak ada satupun sahabat yang membantah.
Semua setuju dan sepakat. Ini namanya ijma' sukuti. Jadi penetapan tahun baru Islam itu ijma' sebenarnya. Maka karena itu ijma' wajib untuk kita tahu dan untuk kita realisasikan, walaupun faktanya kita tidak bisa. Karena memang sekarang semua kegiatan kita itu ya tetap. Kapan acara Habib Haikal di Masjid Raya? Jawabannya pasti tanggal berapa? Ini tanggal berapa nih hari ini? 27. Kalau Hijriah tanggal berapa ini? Ini Jumadil Ula atau sudah akhir nih? Akhir. Hah? Kalian tahu ya? Kalian tahu ya? Kebetulan aja kalian tahu ya? Yang ngomong pun nggak tahu ya? Seharusnya kita berbicara setiap penanggalan itu pakai tahun Hijriah, bulan Hijriah, tanggal Hijriah seharusnya sesuai keputusan Umar bin Khattab itu. Tapi apa mau dikata? Tapi setidaknya meskipun kita tidak full menggunakan tahun Hijriah, tapi momen-momen besar Hijriah harus kita ingat. Jadi kita tidak ada pembicaraan tentang awal tahun baru Islam, nggak ada pembicaraan apa namanya tahun baru Islam, awal tahun baru Masehi, akhir tahun Masehi, kita nggak ada pembicaraan dan kita nggak ada perayaan itu. Rasulullah mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka akan dikumpulkan bersama kaum tersebut. Lagian untuk apa? Kita punya izzah. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kita orang Islam harus punya izzah. Apa makna izzah? Jati diri, kemuliaan diri, keagungan diri. Kita punya diri sendiri. Kita punya hari besar sendiri. Kita punya tahun baru sendiri. Tahun kita sendiri. Untuk apa kita ambil tahun orang lain? Nanti salah satu akhlak Rasulullah adalah al-izzah. Rasulullah itu orang yang punya jati diri dari kecil. Rasulullah hidup dengan jati diri. Rasulullah itu tidak mudah terbawa-bawa dengan orang lain. Tidak mudah Rasulullah dibawa-bawa. Rasulullah punya passion sendiri, punya gaya sendiri, punya sistem hidup sendiri. Dari kecil itu, belum jadi Rasul sudah seperti itu. Hidup di tengah-tengah masyarakat penyembah berhala, tapi Rasulullah tidak pernah ikut ke acara-acara penyembahan berhala. Sampai dalam hadis itu diceritakan dulu ada satu berhala sangat populer, namanya berhala Buana. Berhala Buana itu berhala yang sangat populer. Orang-orang pasti datang ke situ untuk pelih kaul, ya, untuk menyelesaikan nazarnya, mau sembelih kambing, sembelih lembu. Kalau anak lahir dibawa ke situ. Itu namanya berhala Buana. Berhala yang sangat populer. Tidak ada orang jahiliyah kecuali datang ke situ tiap tahun untuk buat acara apa? Ambil keberkatan. Nah, suatu ketika Abu Talib ajak Rasulullah ke situ, masih kecil. Abu Talib di antara orang yang sering ke situ. Diajak Rasulullah, tapi Rasulullah menolak. Rasulullah menolak Abu Talib. Abu Talib kemudian menyampaikan kepada bibi-bibinya Rasulullah, tolong ajak si Muhammad. Nggak enak sama orang dilihat, masa dia nggak pernah ke Buana, ke berhala Buana. Semua orang ke berhala Buana ambil keberkatan. Masa Muhammad nggak ikut? Maka kemudian bibi-bibinya ajak Muhammad, rayu Muhammad untuk ikut. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap menolak. Dimarahi sama bibi-bibinya. Kamu ini bagaimana Muhammad? Kalau kamu nggak pergi, apa kata orang nanti? Semua orang pergi ke sana, masa kamu nggak pernah pergi? Dimarahi. Karena terus dimarahi, maka Rasulullah keluar rumah. Dia nggak menjawab bibi-bibinya. Dia nggak balas marah. Dia nggak balas marah kepada Abu Talib. Dia mundur. Dia keluar. Dia keluar entah pergi kemana. Ketika balik lagi, kata Rasulullah kepada pamannya dan bibi-bibinya,
aku merasa, kata Rasulullah, seperti ada gangguan setan. Aku merasa seperti ada yang aneh, kata Rasulullah. Ditanya sama Abu Talib sama bibi-bibinya, apa maksudmu yang aneh itu? Kata Rasulullah, setiap aku mendekat ke berhala, isbirajulin abiyad, tiba-tiba datang seseorang berwarna putih. Dia mengatakan, wara'aka ya Muhammad, wara'aka ya Muhammad, la tamashu. Jadi setiap Rasulullah mau mendekat berhala itu, datang suatu wujud laki-laki dengan baju putih bersinar bercahaya-cahaya, dan diperintahkan Muhammad, wara'aka, mundur, 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 mundur. La tamashu, jangan pernah engkau sentuh berhala itu, wahai Muhammad. Muhammad mundur. Habis itu maju lagi. Datang lagi wujud itu, melarang lagi, mundur lagi, maju lagi, berkali-kali seperti itu. Maka kemudian Abu Talib menenangkan Rasulullah SAW, bibi-bibinya menenangkan Rasulullah SAW. Kata-kata keluarganya, tidak mungkin la yakhdulakallahu ya Muhammad, tidak mungkin Tuhan Allah menghinakanmu, menyakitimu, mendalimimu. Sesungguhnya engkau senantiasa sehari-hari menuju memerintahkan melakukan kebaikan. Itu dalam hal berhala. Jadi meskipun Nabi Muhammad hidup di masyarakat yang menyembah berhala menjadi kegiatan sehari-hari, tapi Muhammad tidak pernah bersentuhan dengan berhala. Dia punya sistem hidup sendiri, Rasulullah itu tidak mudah dibawa-bawa. Termasuk tentang musik, tentang hiburan. Rasulullah kan sehari-hari di pinggir, di Syi'ab, di pinggir Mekah. Beliau mengembala kambing, menjaga kambing. Tapi setiap malam beliau mendengar ada suara hiburan dari pusat kota Mekah. Namanya anak muda, ada rasa tertarik. Tapi beliau nggak datang. Terus beliau fokus dengan kegiatan yang mengembala kambing di pinggir kota Mekah. Tapi entah bagaimana ceritanya, beliau suatu ketika penasaran. Maka beliau datang. Sampai tengah perjalanan, tiba-tiba ada yang datang dipukul di telinga Muhammad. Tok, dipukul. Terjatuh Nabi Muhammad dan tertidur. Bangun kembali besok subuh, besok pagi. Begitu terbangun terkejut Nabi Muhammad. Balik lagi ke Syi'ab tadi, balik lagi ke tempat pengembalaan kambing. Malam besok penasaran lagi, datang lagi malamnya. Mau lihat ngapain anak-anak muda di kota Mekah itu, hiburan apa yang mereka lakukan, musik apa yang mereka mainkan. Berangkat lagi Nabi Muhammad, sampai tengah jalan datang lagi satu wujud, dipukul di telinga Nabi Muhammad, dihantam. Jatuh tertidur lagi Nabi Muhammad, bangunnya besok pagi lagi. Kemudian besok malam lagi diulangi lagi. Yang ketiga kali kejadian yang sama. Maunya kita anak-anak muda sekarang ada kejadian seperti itu. Ketika mau datang misalnya ada dibuat band misalnya di apa? Di Belang Padang ya. Begitu anak-anak muda Aceh mau datang, tam na yang poh bak beliung boom juga. Rupa abak jalan. Tengok bengah baru baru jaga. Maunya ada yang pukul seperti itu. Ya. Maka Nabi Muhammad dari kecil dia tidak terpengaruh dengan kondisi di sekitarnya. Tadi al-izzah. Dia punya jati diri sendiri. Dia punya gaya hidup sendiri, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Bahkan orang lain yang terkesima setiap melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Hasan bin Sabit mengatakan, "Ma ra'aitu illa nur." Setiap aku melihat Nabi Muhammad, tidaklah aku lihat melainkan cahaya. Wahai Muhammad, seindahmu belum pernah dilihat oleh mata. Wa ahsanu minka lam talidin nisa. Manusia sebaikmu belum pernah dilahirkan oleh perempuan di dunia ini. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan selamat daripada seluruh aib, tidak ada kekurangan sedikit pun. Sempurna di kalangan manusia, paripurna di kalangan manusia. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Seolah-olah engkau wahai Muhammad telah diciptakan sebagaimana keinginanmu. Kalau kita diciptakan sesuai keinginan kita enggak? Hah? Yang perempuan kira-kira diciptakan sesuai keinginan kita enggak?
Sesuai nggak? Kalau sesuai, nggak mungkin lari selaku make up tuh. Berarti kita diciptakan nggak sesuai keinginan, maka kita olah. Kita poles, ya, maka laris itu make up. Rasulullah tidak perlu make up, Rasulullah tidak perlu seperti wajah Habib, ya. Nanti nggak usah tanya-tanya Habib pakai sabun apa, wajahnya bersinar kali. Nggak pakai sabun Habib, ya. Memang warisan Rasulullah seperti itu, bercahaya nur. Kalau dia berdiri di bawah matahari, orang yang melihat silau, tak sanggup lihat. Makanya ada sahabat yang berpendapat, ada ulama yang berpendapat Rasulullah itu cahaya, bukan manusia. Karena keterangan dari beberapa riwayat dari sahabat yang ketika melihat Rasulullah itu selalu pancaran cahaya, nur. Kalau di malam hari, meskipun gelap gulita, tapi di sekitarnya terang. Kita ini yang hitam-hitam dikit seperti saya. Kalau berjalan dekat dengan Rasulullah, insya Allah glowing semua. Seperti saya duduk malam ini dengan Habib, kan lumayan ini pengaruh beliau ini. Yang menonton tren tu kait tangklan lah. Nur, cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurna nur. Nah, jadi saya tidak perpanjang, ya, dari tadi sudah dilihat sama Bapak moderator. Kita langsung saja, ya, mendengar Maulid Akbar yang akan disampaikan oleh Habib Haikal bin Husin Al-Aidarus. Demikian saja dari saya. Saya tutup dengan saya minta keberkahan dari Habib, saya minta doa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Mursalin Basyah atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Semoga ilmu yang beliau sampaikan membawakan keberkahan kepada kita semuanya, khususnya di kalangan masyarakat dan para milenial saat ini. Selanjutnya